betul. Padahal di tingkat KL itu rata-rata nilainya 410 ke bawah. Kalau CAT itu kan 500 Pak, 500 soal. Maka paling tinggi itu kan 500. Jarang itu ada yang 400 Pak. 1, 2, 3 orang. Tapi ada satu tempat, satu deret, satu kelompok itu bisa sampai 470, 490. Saya bilang nonsen. Maka ini saya udah bilang sama itu gagalkan seulang. Dan bisa, belum sudah SK aja bisa digagalkan. Apalagi baru pengumuman. Ya Pak ya, sudah SK bisa digagalkan. Jadi yang Bapak ini malah bagus, pantau terus Pak. Jadi itu nggak mungkin bisa apa-apa. Dan itu nanti alat si BKN kalau itu bermain sama BKD, karena BKN punya data, rankingnya. Wah ini dilulusin jadi berubah ranking. Main nanti BKN sama data itu yang di BKD. Tapi kan ini akan menjadi pertanyaan masyarakat Pak, ketika sesuai standar tadi bahwa yang diumumkan itu ada TIU-nya, ada TIU. Iya, tapi kan yang Bapak yang salah ini dari pusat, yang Bapak bilang pusat kasih IT-nya sudah terranking. Pakai jenis soalnya, jenis itunya yang bernilai. Si A, TWK-nya sekian, TKP-nya sekian, TIU-nya sekian, total sekian. Begitu dia TKP-nya, TWK-nya ya, di bawah dipasok ranking, tidak mungkin lulus. Itu sudah. Itulah yang dikasih sudah ranking. Jadi kalau di sana pengumuman tidak ranking, itu urusan dia. Yang data yang diberikan dari pusat tidak seperti itu. Nah, kata urusan dia tadi yang menjadi pertanyaan kita, urusan ke siapa yang sebenarnya? Sama siapa kita harus klarifikasi ini? Ya kita kan belum lihat, belum turun lagi Pak berikutnya. Nanti akan. Ini selisih 5 hari. Panduannya, kalau lihat ketentuannya nanti, diumumkan adalah bernilai dan ranking. Itu Pak, bernilai dan ranking. Sekarang siapa yang salah? Kalau yang diumumkan tidak bernilai dan ranking, pusat. Salah, nggak boleh begitu. Tanggung jawab. Sekarang kalau ini memang ada BKN Probit di BKN, dan kami sudah pantau. Yang apa namanya itu K2. Saya berbicara K2 ya. K2 tidak diproses sama sekali oleh BKN. Semua ditampung atas usulan dari BKD. Jadilah itu 600.000 ya. Yang K2 ya. 600.000 tanpa diseleksi. Makanya tadi jawabannya yang lulus aja lah kita saring. Tapi kan memang jadinya kontrolnya harus tambah lagi nanti di berikutnya ini kan. Ada kontrol lagi bagi yang lulus dengan data yang Malang tadi bilang. Jadi ada dua kerjaan, harusnya kalau dulu disaring. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau dulu disaring 650 siap 50.000, siapa yang saring? Itu kerjaan bukan kerjaan gampang. Dan BPKP waktu menggugurkan 400.000 BPKP menggugurkan 40.000 dari 72.000 yang K1 kan gugur Pak, dari 72 menjadi 30.000-an, gugur 40.000. Itu kerjaannya per orang per satu dengan data per orangnya satu berkas begini Pak. Itu 5 tahunan, mulai 2005 sampai data keuangannya, SK-nya, daftar hadirnya. Saya kan ngebayang ini 600.000 BKN kerja dalam waktu singkat mau menseleksi itu. Maka itulah yang terjadi. Tetapi Pak, ini semua permasalahan harusnya ini saya tantang kalian ini LSM. Bagi 3 itu yang letak dapatkan. Pertama, mana yang pidana? Ya, yang kedua, mana yang proses untuk merubah hasil yang bukan pidana. Ketiga hanya usulan. Yang ketiga usulan untuk perbaikan. Ada tadi tapi kan belum kelompokin mana yang ke pidana. Dan ke pidana tanpa harus ke pusat, langsung di daerah itu sudah bisa langsung. Itu deh jawabannya deh. Kami menangani korupsi seluruh Indonesia nih. Tidak perlu ke pusat kalau itu kan lokus namanya korupsi di mana? Yang nangani adalah Polres, kejaksaan setempat. Pada saat dia dari Kejari naik ke Kejati, naik ke Kejaksaan Agung, itu berjenjang deh, nggak bisa langsung ke pusat. Nah, bentar Pak, Bapak nggak usah ngajarin begitu. Itu kami sudah tahu. Tapi maksud saya daerah sebagai pelaksana tanggung jawab sudah
Maksud saya adalah Tadi bagaimana? kan kamu cerita manipulasinya apa? Data toh? Bukan, saya bukan saya Apa? cuma bertanya bagaimana apa yang baru dari sistem ini Ya, yang sudah saya jawab, kan? yang mampu mencegah. Kan? Karena sebentar, karena yang kalau kita lihat aktor dan modusnya itu ada di lingkaran yang sama, gitu loh. Kalau dari dulu memang penyimpangan prosesnya ya kebanyakan dilakukan oleh Saya aktor jawab di itu, daerah. kalau aktor sama modusnya itu pasti nggak akan hilang modus baru kalau memang dulunya sudah dia berduduk diam di situ dan mendapatkan kemanfaatan. Tapi kan sejauh mana dia tenang lagi di situ dan berapa besar yang dulunya dapat sekian miliar, kami dapat temukan ada rekening bank sampai sekian miliar yang di Aceh Tenggara sudah diproses. Tapi sampai seberapa dia duduk tenang diam di situ lagi, itu udah berubah deh. Sudah berubah sama sekali. Jadi jangan sampai bilang nggak ada. Kalau aktornya memang dia yang urus kan, memang yang dia urus pasti dia juga. Dan yang gilanya itu BKD, dia punya kantor oknum buat kantor itu kayak konsorsium, itu yang mengurus semua pendaftaran apa segala. Baru ke BKD-nya, uang semua di situ. Dan itu modus itu sudah kami dapatkan. Tetapi kan ini nggak bisa berubah selama sebelum ini ditangkapin, ya toh? Tetapi sistem berubah, dia nggak dengan tenang lagi untuk berubah lagi, untuk seperti yang dulu. Artinya sistem ini belum mampu mengubah itu, baru mengurangi itu. Pasti, Oke. ya. Statement itu Total Pak saya tunggu. 100% nggak mungkin. Statement itu yang saya tunggu Pak. Dan yang kamu bilang jangan tadi, yang itu yang saya tanggapin. Kamu bilang nggak ada berubah, itu yang nggak bisa. Oke. Saya tanggapin. CAT aja sudah 73 KL dan Pemda, itu udah berubah itu total. 73 itu berapa persen dari, katakanlah total itu 600%, 600 KL Pemda ya. 73 sudah berubah. Yang umum berapa? 230. Yang Pemda K2 ini masih problem. Itu sampai sekarang pun nggak berani diumumkan, belum berani diproses. Karena tingkat kesalahannya tinggi. Ada orang yang tamat SD nggak bisa mengisi nama apa segala, padahal dia sudah honorer. Itu salah-salah ngisinya. Terus mau diapain? Maka ini kencang sekali ini problemnya dia yang dibilang tadi ada politisnya. Tapi nggak semua loh Pak politis Pak. Perubahan sudah ada. Dan kami jamin ini BPKP jamin Pak. Kami BPKP sudah turun seluruh Indonesia. Dan baru tahun ini kami turun. Selama ini tidak pernah. Dan baru tahun ini kami sudah proses beberapa Kapolres sama kejaksaan. Itu kan artinya ada perubahan. Kalau 100%, waduh, ini kita kan bukan sulap tangan berubah begitu. Pasti masih ada. Itu tadi ada beberapa daerah, beberapa kabupaten. Saya sudah SMS ke Deputi SDM, Pak, gagalkan itu, lakukan tes ulang. Dan sekarang yang gila itu sudah lulus Pak. Ternyata katanya nggak diumumkan. Tadi siapa cerita, anak buah saya cerita. Karena apa? Anak bupatinya nggak lulus. Dia mau cari celah lagi lah. Kalau yang passing grade itu di atas 100%, itu dia bisa bermain. Dia mau minta katanya TKB. Jadi kabupaten ini sudah TKD. Yang lulus, kalau yang lulus di atas 100%, dia mau minta TKB supaya mau luluskan anaknya. Katakan yang rankingnya itu yang 100 di atas 100-nya itu Pak. Dia mau luluskan lagi yang katakan 130 menjadi di bawah 100 atau 99 supaya lulus. Itu dia bisa lakukan dengan TKB. Tetapi kalau yang ini yang lulus masih grade sudah baru 60%. Di TKB kan berada di 60% itu juga, cuma mau diputar-putar. Yang lulus 60%, nggak bisa jadi 100%. Sekarang itu yang lulus ke savingnya, tadi kemarin kami rapat, sekitar berapa Pak? 100.000 yang kosong Pak? 65.000 yang kosong 13.000. 65.000 kosong 13.000 itu yang umum, oh itu yang umum Pak ya? 109.000 duka 2 ya. Tapi belum. Jadi 600 itu kosongnya 65.000, kosongnya 13.000. Yang Lamar umum. Ini hasil tapi itu pun dengan beberapa masalah, masih ada bermasalah yang mungkin nanti akan terjadi pengurangan atau apa, kita lihat karena kita belum masuk pasca pengumuman belum masuk.
Nah, ini pasca pengumuman inilah kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian, kelompokkan itu menjadi 3 bagian, dan itu akan menjadi kencang nanti termasuk ombudsman yang menjadi kuat nanti untuk kita menggagalkan hal-hal yang seperti itu. Saya terus telusuri dan coba kita gagalkan ini. Karena nggak mungkin Pak ada orang pintar seperti itu, apalagi di satu kabupaten yang jauh dari Jawa gitu misalnya. Bisa lulus begitu. Tamatan UI, tamatan ITB dia cuma 410, 300, 190, 380. Tiba-tiba ada 480. Karena tahu jenius atau apa itu Pak? Jenius nyonteknya ya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, cara saya ngomong memang begini dan saya capek memang untuk ngurusin ini karena dari K1 saya turun 2010, 2011 itu kami sudah mengurangi sampai 40.000 K1 dan dibombardir di mana-mana. Artinya kami di demo di mana-mana sampai mau ada ancaman bakar di Sulawesi Tenggara. Tadi ada orang Sulawesi Tenggara datang dari Malang datang ke kantor kami ribut. Semua kami di demo, tapi nggak ada urusan sama kami. Papua juga begitu. Selama kita betul, tidak ada yang akan kita takutkan. Pengurangan 40.000 orang itu Pak, seluruh Indonesia dari 72.000. Bapak bisa bayangkan itu. Dan saya, istilahnya pasang badan saya sama tim saya. Kebetulan saya eselon 2 direktur yang menangani khusus itu, direktorat itu. Dan saya mengkoordinir seluruh BPKP perwakilan seluruh Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu sekalian kemana ikut terjun di dalam pengawasan ini, maka kami mengkoordinir seluruh Indonesia dengan BBM Group aja Pak. BBM Group semua bertanya mengenai ini ke kabupaten karena seluruh kabupaten kami coba datang diawasi dan problemnya banyak sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sekalian kalau ada sesi berikutnya saya mau izin. Terima kasih.